keluarganya itu wajib menggantikan hutang puasa orang yang meninggal itu. Lalu ambil pendapat mana Ustazah? Kalau saya cenderung ambil pendapat yang kedua. Jadi kalau ayah ibu kita meninggal atau keluarga kita meninggal, keluarganya yang gantiin untuk qadha puasa. Itu ya. Kemudian yang keenam, ini yang paling sering nih. Bagaimana jika kita lupa jumlah hari yang ditinggalkan? Kita lupa jumlah hutang kita. Itu ya. Makanya tadi pentingnya dicatat. Tapi banyak kita yang lupa. Aduh Ustazah, saya semenjak balik. Ada yang baliknya usia 12 tahun. Ada yang 13 tahun. Ada yang 10 tahun mungkin ya. Dari usia 10 sampai sekarang udah tua nih. Itu wajib dibayar. Tapi lupa. Nggak dicatat, dulu masih muda, masih kecil. Nggak aware sama hal demikian. Ya, kadang sholat aja masih, ya alhamdulillah mau sholat juga Ustazah gitu. Bagaimana membayar hutang puasa? Maka di sini para ulama mengatakan kalau kita lupa jumlah berapa kita punya hutang puasa, bayarlah sesuai dengan jumlah maksimum yang kita yakini. Misal, kita berpikiran gini, ya Allah kayaknya hutang puasa saya ini kalau di total dari awal saya balik sampai sekarang, mungkin ada jumlahnya 200 hari yang saya tinggalin. Misal, ya, kita ambil jumlah paling maksimalnya. Walaupun sebenarnya nggak nyampe segitu, ternyata hutangnya cuma 150 hari, atau hutangnya cuma 50 hari. Ambil yang kita yakini paling banyak. Lalu kapan bayarnya? Agar tidak berat dan kefikiran, aduh ya Allah saya punya utang 150 hari. Bagaimana bayarnya ya Allah? Maka dalam setahun itu silahkan kita rutinkan untuk puasa Senin Kemis, tapi niatnya puasa qadha. Pahala Senin Kemisnya dapat, tapi puasanya puasa qadha, biar nggak berat. Kalau setiap hari terasa berat, apalagi berurutan, maka Senin Kamis saja. Senin niat 1, Kemis niat 1, minggu depan 1 lagi. Tapi ada yang berpikiran, Ustazah saya keburu takutnya meninggal. Ya, tiap minggu saya bayar 2, takutnya minggu depan saya nggak nyampe umur. Gimana tuh? Maka silahkan kalau sanggup untuk berurutan silahkan. Itu terkait dengan permasalahan yang sering ditanyakan kalau lupa jumlah hutang. Maka sekali lagi yuk catat utang kita yuk. Jangan ngutang ke warung aja dicatat. Ya, ngutang ke teman aja dicatat, tapi hutang yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah, itu juga harus dicatat. Termasuk perempuan nih. Sedikit lagi. Kita haid itu kan nggak wajib ya. Qadha sholat ya. Tapi kalau kita keluar haid pertama kali dan itu pada waktu sholat, kemudian kita belum melaksanakan sholat, maka wajib diqadha sholatnya. Misal, teteh-teteh tadi berangkat ke masjid ini mau sholat zuhur berjamaah. Ketika ke kamar mandi mau buang air kecil, keluar haid. Padahal pengen ikut berjamaah. Karena sudah masuk waktunya dan kita belum melaksanakan sholatnya, maka wajib untuk diqadha. Tapi bagaimana kalau keluar haidnya habis salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamar mandi, haid. Maka tidak perlu diqadha karena sholatnya sudah dilaksanakan. Ya, itu terkait pengetahuan dasar yang bisa jadi pegangan buat kita semua. Maka terakhir satu lagi, kalau tadi cabang permasalahan mengenai qadha puasa sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana cara bayar hutang puasa? Ada 3 pembagiannya. 1 dengan diqadha, yang kedua dengan bayar fidyah, dan yang ketiga adalah dengan bayar kafarat. Qadha puasa. Siapa orang yang wajib mengqadha puasanya? 1, orang yang sakit dan ada harapan sembuh, sakitnya nggak kronis. Batuk pilek dia kagak puasa. Penyakit mahnya kambuh siang hari bulan Ramadan, dia batal puasa, maka wajib diqadha di hari yang lain. Wa in kuntum maradha aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di hari lain setelah bulan Ramadan. Orang yang sakit dan ada harapan sembuh,
Orang yang sedang musafir, perjalanan termasuk mudik, pulang ke Jogja naik kereta, nggak kuat di jalanan, boleh mengqadha puasa. Jadi qadha puasa bagi musafir dibolehkan sebagaimana dibolehkannya perintah mengqosor dan menjamak sholat. Berapa ukuran jamak qosor itu diperbolehkan? Kalau dari ulama mazhab Syafi'i itu di angka 80 kilo ke atas. Jadi kalau kita jalan di bawah 80 kilo nggak boleh yang namanya di jamak qosor. Pengen makan siang, ya, karena macet dari Sudirman ke Senayan, kodo aja deh puasanya, katanya. Padahal cuma dari Sudirman ke Senayan. Rumah kita BSD, nyampe nggak 80 kilo? Enggak. Pulang maghrib, nggak sempet nyampe rumah Isya, ntar aja di qadha, ntar aja di di jamak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada syaratnya seperti itu. Sekitar 80 kilo ke atas baru boleh untuk tadi mengqadha puasa bagi musafir dan menjamak qosor sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Itu satu, sakit, musafir. Yang ketiga, orang yang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui. Dengan catatan, ini disimak baik-baik, jadi bahan penting buat kita. Kalau dia hamil sama menyusui nggak puasa karena takut membahayakan dirinya saja, maka cukup qadha. Kalau dia takut membahayakan dirinya dan janinnya, juga cukup qadha. Tapi kalau yang dia takutin membahayakan janinnya doang, kalau dia puasa, maka bukan hanya qadha, tapi juga harus dibayar dengan fidyah. Ya, jadi kalau kita lagi hamil nih, ya, lagi hamil, aduh saya nggak puasa deh. Kenapa? Takut janin saya kenapa-napa. Maka nanti bukan hanya qadha, dia juga harus bayar fidyah. Tapi kalau kita nggak puasa, saya lemes, tapi saya yakin kalau bayi saya kuat, itu cuman qadha saja. Dan orang yang membatalkan puasa secara sengaja, ada teman makan keripik di kantor. Kita lagi puasa Ramadan, yang makan keripik lagi haid. Udah bagi di kita nggak kuat bener, enak bener lihat keripiknya. Batal akhirnya puasanya. Maka yang begitu juga wajib qadha. Itu yang pertama, qadha. Yang kedua, fidyah. Bayar fidyah itu ukurannya 1 mud tadi. Kita genapin ke 1 kilogram beras. Orang yang bayar fidyah siapa saja? 1, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, sakitnya kronis. Selepas Ramadan pun dia nggak mampu bayar. Kenapa? Karena kalau dia bayar puasanya dengan qadha atau dengan puasa lagi, maka dikhawatirkan sakitnya makin parah, bisa-bisa dia wafat juga. Yang pertama, orang yang bayar fidyah. Yang kedua, orang yang bayar fidyah adalah orang yang sudah tua renta dan tidak ada kemampuan lagi untuk membayar di hari yang lain. Kita punya orang tua, udah sakit, tua renta, B12, batuk, bengek, bolot, buta dan lain sebagainya, penyakit orang tua ya. Itu yang begitu udah nggak wajib bayar qadha, dia diharuskan bayar fidyah karena sudah tua renta, nggak ada kemampuan lagi. Dan tadi yang bayar fidyah adalah orang yang menunda membayar ke Ramadan yang akan datang beserta ibu hamil menyusui yang takut membahayakan anaknya. Qadha, fidyah. Satu lagi, kafarat. Kafarat ini harus dibayar bagi orang, cuma satu khusus nih, bagi orang, punten mohon maaf, yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, khusus bagi mereka. Maaf, agak sedikit vulgar karena masuk pembahasan fikih ya. Jadi mohon maaf, kalau laki-laki dia mimpi basah atau keluar mani, maka dia cuman wajib qadha saja. Begitupun perempuan. Tapi kalau sampai al-wat'u, hubungan intim layaknya suami istri, mau dia pasangan halal ataupun haram, mau hubungannya dari kubul ataupun dubur area belakang, itu wajib untuk kafar. Maaf ya, nuzbillahi min zalik, mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan yang diharamkan. Jadi istri itu kalau bulan Ramadan halal, tapi malam hari. Kalau siang hari haram ya. Haram dan harus bayar kafarat. Bagaimana bayar kafarat itu? Maka dulu pernah ada yang datang sama Rasul.
Dia bilang, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasul. Kenapa? Kata Rasul, aku mendatangi atau mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, maka bayarlah dengan kafarat. Ya, silahkan merdekakan budak. Jadi bayar kafaratnya ada 3. 1, memerdekakan budak. Budaknya harus yang beriman. Tapi zaman sekarang gak ada perbudakan. Yang kedua, kalau perbudakan gak sanggup, maka puasa 2 hari berturut-turut. Berturut-turut ya, bukan terpisah. Jadi 1 bulan, padahal cuma 1 hari dia melakukan itu sama suaminya di siang hari, bayarnya 2 bulan berturut-turut. Tuh. Kalau itu nggak sanggup juga, maka yang terakhir memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu bayar kafarat. Makanya hati-hati, suami istri saja harus bayar kafarat kalau bulan Ramadan. Bagaimana orang yang hidupnya bebas, mencampuri yang bukan mahramnya, ya, yang bukan pasangan halalnya, itu pun wajib untuk bayar kafarat plus dapat dosa karena zinanya. Ya, jadi itu terkait pembayaran hutang puasa yang harus kita lebih sadar dan aware lagi. Oh, ternyata nggak boleh main-main sama hutang, terutama hutang yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari saat ini tunaikanlah hutang kepada sesama manusia, dan tunaikanlah hutang juga yang kaitannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin saya akhiri. Kalau misalkan ada sesi tanya jawab atau ada pertanyaan, monggo silahkan, mungkin bisa diberikan ya pertanyaannya. 6 hari. Kemudian kita punya hutang nih, pengen qadha juga. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh digabung niatnya, dijadikan satu, tapi ada yang mengatakan nggak boleh digabung, cuman dianggap salah satu saja. Ya, salah satu ulama yang membolehkan untuk menggabungnya adalah mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan untuk menggabung 2 puasa tersebut. Jadi puasa sunnah sama puasa wajib boleh digabung. Tapi ulama yang lain mengatakan, misalkan ulama lain bilang, kalau kamu tetap mengerjakan dua-duanya, maka yang diterima cuma 1 niatnya, gitu. Ya, atau tidak sah keduanya. Ada ulama lain yang berpendapat juga demikian. Lalu saya ambil pendapat yang mana? Walaupun dari mazhab Syafi'i itu membolehkan untuk menggabungkan niat, tetapi yang lebih aman menurut saya adalah yang wajib dulu harus dipenuhi, baru yang sunnah. Misal gini ya, puasa 6 hari Syawal itu kan boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan, sama halnya dengan puasa qadha, ya. Karena bulan Syawal itu lebih panjang sampai 30 hari. Takutnya kalau kita mendahulukan puasa Syawal 6 hari, kita nggak ada umur nih. Begitu mau bayar qadha, nggak ada umur. Maka kalau saya sendiri yang sudah beberapa tahun ini, saya mendahulukan hutang dulu, saya bayar, baru nanti puasa Syawalnya saya di akhir. Gitu. Ya. Karena kan yang satu wajib, yang satu sunnah. Seperti itu. Kalau saya ambil pendapat yang demikian. Gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Bisa saja. Ya, cuman itu pun masih jadi perdebatan di kalangan ulama, karena jatuhnya tuh 50-50 gitu. Sebagian besar nganggapnya harus dipisah, sebagian besar juga mengatakan boleh digabung gitu. Maka kalau saya ambil pendapat yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ada lagi tadi teman di dalam WC yang itu tuh bisa jadi penyakit buat kita. Makanya ada orang masuk WC dia kepleset meninggal. Ada orang masuk WC rematik dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Apalagi kalau WC-nya nggak pernah dibersihin, kotor gitu. Ya, itu jin suka tuh. Jin suka tinggal di dalam tempat yang kotor. Makanya kita harus rajin-rajin bersihin WC. Kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih begitu ya Bu ya. Ada lagi tadi? Oh iya, silakan. Ini masalah organisasi kelompok. Kebetulan misalnya ini dalam
dalam organisasi itu kan ada sekretaris. Nah kebetulan sekretaris itu orang Kristiani, dan setiap bulannya dia harus share untuk kegiatan dengan awal kalimat Bismillah. Karena di situ mayoritas semua Muslim. ada yang komplain, kenapa harus tidak? Nah, saya tanya, itu bagaimana Bismillahnya itu? Sedangkan dia kan harusnya nggak usah kata Bismillah ya. Nah, itu di dalam diri kan semua Muslim. Nah Itu kafir zimmi. Harus dilindungi juga hak-haknya sebagai teman, tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, termasuk begini Bu, mohon maaf Bu, kita kan mayoritas. Ini tetangga kita pasti sekitar ada nih yang non muslim. Ada beberapa kabar berita waktu itu ramai begini. Ada non muslim, dia datang ke masjid marah-marah gara-gara ngedenger sholawatan dan lain sebagainya yang terlalu kencang dan lain sebagainya gitu ya. Saran saya begini, kita kan kalau dakwah itu ya memang harus di mana-mana gitu ya, termasuk di masjid. Tetapi ada masjid-masjid tertentu yang dia toanya itu suaranya juga terlalu menggelegar sampai kemana-mana. Mohon maaf ya, kadang-kadang bukan hanya mengganggu yang non muslim, tapi yang sesama muslim pun di luar sana misalnya ada anak lagi tidur apa, ini terlalu kenceng nih. Jadi saran saya juga kalau kayak pengajian nih, kita pengajian gini, ini lebih baik mic dalam daripada mic luar. Kenapa? Menghargai yang non muslim. Kecuali azan, mereka kan hidup di lingkungan muslim, itu sudah apa tuh? Sudah memaklumi, oh iya suara azan dan lain sebagainya. Ada orang pengajian dia sampai teriak-teriak, dia sampai menggema suaranya. Ya bukan hanya mengganggu yang lain saja, tapi yang non muslim pun merasa terganggu. Itu kita salah juga. Jadi hidup bertetangga dengan yang beda agama itu juga harus diperhatikan. Bagaimana adab-adabnya, ya, menghargai satu sama lain, jangan ada perbedaan. Kita sama yang muslim ramah, sama yang non muslim juga harus ramah. Saling membantu dalam kebaikan, ya, selama itu bukan akidah diperbolehkan. Tapi kalau udah bantu ini akidah, baru nggak boleh. Misal dia merayakan agama dia nih, Natalan dan lain sebagainya, kita datang ngucapin Natal, ikut merayakan Natal, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia susah, anaknya sakit, kita tolongin, dia nggak bisa makan, kita kasih makan, itu boleh. Jadi membantu dalam perkara yang itu apa? Kegiatan manusia sehari-hari yang tidak berkaitan dengan akidah diperbolehkan. Tapi kalau dalam perkara akidah baru nggak boleh. Ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi sebelum saya tutup? Itu kalau itu dalam salah satunya yang disebutkan dalam adab-adab masuk kamar mandi ya, ketika kita sedang mandi itu adabnya adalah tidak membuka pakaian keseluruhan. Jadi ada pakaian yang dipakai. Bahasanya gini, mohon maaf ya Maji ya, ini bahasanya tidak telanjang bulat gitu ya. Jadi adabnya kalau mandi itu memang ada pakaian basah yang kita pakai, apa itu sarung, apa itu celana, yang itu khusus buat pas kita mandi tuh gitu. Itu adabnya sebenarnya ya. Dan ketika kita buka baju pun ada doanya. Kenapa? Biar aurat kita nggak dilihat sama jin. Jadi kalau kita sembarangan buka baju nggak doa, oh aurat kita dilihat tuh sama jin. Ya, senang jin tuh ngeliat aurat manusia. Pernah lihat ya Bu ya? Apa doanya ibu-ibu? Apal apa enggak? Doa buka baju? Enggak. Selama ini enggak doa? Bismillah aja udah alhamdulillah, itu bagus juga ya. Itu doanya ketika kita melepas pakaian, Bismillahi la ilaha illa huwa, atau Bismillahi la ilaha illa huwa gitu. Bismillahi la ilaha illa huwa. Ya, Bismillahi la ilaha illa huwa. Itu baca doa ketika melepas pakaian. Kenapa? Biar tersingkap nih pandangan jin semua sama aurat kita. Ya, kan ada orang sampai disenengin sama jin. Ada orang sampai diikutin jin kemana-mana, bisa jadi karena dia sering memperlihatkan auratnya gitu ya. Maka kita di rumah pun kudu jaga aurat Bu. Ya
kalau kalau nggak tahu udah dimaafu kan, udah kelewat kan. Alhamdulillah masih dilindungi sama Allah gitu kan. Sekarang udah tahu ilmunya, nggak boleh kita ulang. Berarti harus diperbaiki. Jadi jangan demen telanjang, jangan demen buka baju sembarangan ya. Jadi harus memperhatikan aurat walaupun itu di rumah. Terakhir nih ibu-ibu terkait aurat, mohon maaf gini. Kita di rumah. Kalau bisa kita punya anak beda jenis kelamin sama kita harus jaga aurat juga. Biarpun anak kecil. Ini saya udah biasakan, anak saya sekarang umurnya baru 6 tahun. Tapi Kak, saya udah bilang, kalau Umi masuk kamar mandi, kalau Umi lagi mandi atau Umi lagi ganti baju, kakak nggak boleh masuk, harus ketok pintu dulu. Masuk ke kamar orang tua, ketok pintu dulu. Abi, Umi atau gimana, nggak boleh asal masuk. Itu didikan. Biar dia nggak ngeliat aurat emak bapaknya sembarangan. Ada orang suatu rumah, dia mandi dari kamar mandi ke kamarnya pakai anduk. Tuh anak perempuan jalan pakai anduk, ada bapaknya lagi nonton TV, emaknya jalan pakai anduk, ada anak lakinya lagi makan. Nah ini harus dijaga auratnya sebaik mungkin. Tetap pokoknya harus dijaga gimana pun. Ya, ini kita udah tahu ilmunya. Jangan sampai jadi bumerang gara-gara aurat yang kelihatan walaupun itu sama anggota keluarga sendiri. Banyak itu bapak, mohon maaf, yang melecehkan anak perempuannya, anak yang melecehkan ibunya, kakak laki-laki yang melecehkan adik perempuannya. Gara-gara apa? Kadang-kadang karena kita kurang paham menutup aurat. Kita nganggapnya udah deh ayah sendiri, anak sendiri, saudara sendiri. Padahal itu juga bisa jadi bumerang. Tuh. Dan kalau anak sudah di usia 7 tahun ke atas, itu pisahin tempat tidur kalau beda kelamin. Anak cewek cowok nggak boleh gabung. Anak laki tidur di mana, anak perempuan di mana, nggak boleh tuh. Apalagi sudah mendekati usia balik. Itu anjurannya seperti itu. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Udah? Sudah? Nenek semua deh pokoknya. Nenek semua ya, alhamdulillah. Sudah ya ibu-ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, kita hari ini baru bahasnya cuma basmalah, Bu. Tapi itu panjang tuh ya. Baru basmalah. Insyaallah besok kita bahas alhamdulillah, karena ini tadi baru muqaddimah. Belum ke pembahasan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu dibahas tuh, dipretelin satu-satu sama para ulama. Bismillah tuh apa, alhamdulillah tuh apa, wassalatu apa, wassalamu apa, itu nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. Termasuk kita masuk nanti pembahasan rukun Islam. Biarpun ibu-ibu udah pada hafal, tapi nanti kita ulang lagi apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Baru setelah itu masuk pembahasan tentang toharoh, wudhu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kalau lagi ramai orang, banyak orang di tengah keramaian, dia rajin, bukan main Bu. Sholat duha yang biasa 2 rakaat, 20 rakaat dia lakukan. Lagi ramai orang, ya. Sholat sendirian biasanya cuma 5 menit, 10 menit kelar. Tapi gara-gara ada mertua, setengah jam itu sholatnya baru kelar. Takbirnya dia panjangin, Allah. Sampai kedengeran kata mertuanya bilang, ya Allah, mantu gue emang soleha bener. Takbirnya aja panjang luar biasa. Ini hati-hati nih, kita jangan sampai ketika ramai orang, kita berusaha memperlihatkan amal terbaik, pengen dipuji. Yaksalu idza kana wahda wa yanshatu idza kana finnas. Ramai orang ditambahin sedekah, ada kawan di samping. Kita ngeluarin 50.000, malu. Cepet deh kita keluarin. Tapi kalau nggak ada orang, cepet itu minta kembalian sama panitia. Tolong kembaliin 99.500. Kenapa? Iya nanti buat belanja lagi soalnya. Nah ini yang harus jadi reminder buat kita, yang harus jadi muhasabah. Apakah amal kita benar-benar tulus lillahi ta'ala? Itu yang membedakan orang ria atau tidak. Dari niat awalnya lillahi ta'ala atau linnas. Tujuannya manusia atau tujuannya Allah. Kalau tujuannya Allah dipuji nggak masalah, nggak dipuji nggak masalah. Karena bukan manusia yang mau dia cari, bukan validasi pengakuan dari manusia, tapi yang dia cari validasi dari Tuhannya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga cirinya tadi yafsalu idza kana wahda wa yanshadu idza kana fin nas. Yang ketiga wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yanqusu idza dhumma. Ya. Kalau dipuji amalnya nambah. Tapi kalau dicela dia tidak lagi beramal. Itu ciri orang yang ria. Kalau dia muji tadi saya bilang yang tadinya 50 jadi 100. Tapi kalau nggak dia muji minta kembalian. Nah, ya, itu ciri orang yang ria kata Imam Ali. Jadi cukup 3 saja. Lagi sendiri males, lagi rame orang dia rajin, ya, berubah dari biasanya, dan yang ketiga kalau dipuji dia nambah amal, kalau dicela dia mengurangi amalnya. Ya ibu-ibu sekalian ya, Ustazah, ya Allah ya Rob, susah banget untuk nggak ria Ustazah. Karena setiap kita pasti pernah terbesit ria nih dalam hati nih, betul nggak Bu? Siapapun itu, mau ibu-ibu sebagai jamaah, mau saya sebagai penceramah, orang yang kaya raya, yang punya jabatan, yang punya popularitas, yang punya puasa dan lain sebagainya. Apalagi sekarang mau pemilu. Tapi jangan kita bahas itu. Itu pilihan masing-masing ya. Hak ijbar ya, atau adanya wali mujbir. Nah ini kemarin juga yang jadi judul tesis atau pembahasan tesis saya ya. Terakhir saya ngambil hukum keluarga, itu saya bahas terkait wali mujbir. Apalagi kalau di Indonesia ini sudah marak lah praktek ijbar ini ya, dimana orang tua atau ayah itu punya hak untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya. Nah, kalau dari konsep wali mujbir, mungkin dari mazhab Syafi'i itu memang membolehkan adanya praktik ijbar ini. Tetapi juga ada syaratnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hak ijbar itu ada yang tidak berpendapat sama juga ya. Artinya, walaupun dia perempuan dewasa, dia tetap boleh punya pilihan, nggak boleh diijbar ya, dipaksa dan lain sebagainya. Nah, kalau mazhab Syafi'i, walaupun membolehkan ayah itu memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan pilihan, dengan catatan ada diskusi terlebih dahulu ya. Kemudian secara nasab ya, secara kepribadian dan lainnya itu sekufu. Jadi Imam Syafi'i itu memberikan, kalau tidak salah dulu ya, ada sekitar 8-10 syarat. Jadi nggak main, pokoknya kalau anak saya, kamu harus nikah dengan si A, apalagi atas nama bayar hutang misalkan. Ayahnya punya hutang sama siapa, akhirnya mengorbankan anaknya itu harus dipaksa untuk menikah, ya. Jadi bukan seperti itu. Ijbar pun ada syarat-syarat dan ketentuannya dalam memberlakukan hukum tersebut. Nah, tetapi orang tua yang baik adalah orang tua yang dia tahu walaupun dia bisa memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan pilihannya, dia tetap berdiskusi terlebih dahulu, nanya dulu. Walaupun sebenarnya dikatakan diamnya seorang perawan itu tandanya iya. Ya, jadi kalau masih gadis atau perawan ditanya, kamu suka nggak, mau nikah nggak sama ini, misalkan sama orang tua. Kemudian dia tidak menjawab, diam, maka diamnya itu dimaknai iya, kata para ulama. Beda dengan janda. Kalau janda itu mereka boleh untuk memilih pilihannya sendiri karena sudah pernah menikah. Tetapi di sini kembali lagi, saya tidak sependapat kalau ada orang tua yang memaksa anaknya dengan tidak adanya syarat yang terpenuhi. Jadi harus baik dulu nasabnya, kemudian orang tuanya sudah menjamin bahwa calonnya itu bisa bertanggung jawab terhadap anak perempuannya. Jangan sampai malah menjadikan bumerang, akhirnya jadi KDRT dan lain sebagainya. Ini saya pernah nonton satu film, lagi FYP juga di TikTok akhir-akhir ini. Itu film Wanita Berkalung Sorban. Itu film lama yang dulu udah rilis di tahun 2000-an juga ya. Dia satu letting lah, atau satu angkatan itu sama Ayat Cinta dan lain sebagainya. Nah, itu kisah tentang perjodohan juga, di mana anak perempuannya mau nggak mau ya, dan biasanya gini, perjodohan ini kalau di Indonesia itu sering dilakukan di kalangan pesantren, dimana kalau Gus itu harus nikah sama Ning. Ini yang lagi viral juga, ada film Hati Suhita ya, saya tapi belum nonton nih. Nah, ini harus nikah, apa kata orang tua sudah dijodohin, tapi kalau pilihan orang tua itu yang terbaik, it's okay, saya rasa ikuti. Orang tua udah milihin laki-laki ganteng, bagus agamanya, nasabnya bagus, dan menurut orang tua baik karena orang tua lebih banyak pengalamannya ya, sudah merasakan manis
asam, pahit, garam kehidupan semua udah dilalui, bismillah ikutin. Tapi kalau sekiranya orang tua memaksa kita dan pilihannya itu tidak memberikan kebaikan buat kita, kita boleh untuk tidak mengikuti apa kata orang tua. Jadi ijbar, pemaksaan terhadap anak perempuan untuk mengikuti apa kata orang tuanya menikah dengan calon yang dipilihkan, itu juga bukan kewajiban. Gitu. Perempuan boleh untuk tidak menerima. Maka kalau ditanya jangan diam, kasih pendapat, kasih statement yang oh ternyata orang tua bisa nerima gitu. Dan kalau ternyata pilihan orang tua nggak sesuai dengan kemauan kita atau secara agama itu nggak bagus, kasih tahu orang tua nih, saya punya pilihan yang lain. Ini loh, begini orangnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi hak ijbar itu walaupun diperbolehkan, tapi kalau kita realisasikan, apalagi di zaman sekarang ini, saya rasa anak zaman sekarang lagi perjodohan itu agak sulit gitu ya. Nggak dijodohin aja sulit gitu, apalagi dijodohin. Paling tidak harus ada discuss dan jaminan terlebih dahulu, baik atau tidaknya. Ya, karena menikah itu kan nggak sehari dua hari. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi ada 3 ya, Mbak Rizka ya. Saya agak lupa nih, boleh diulang tadi? Yang pertama terkait Oh, ini cepet banget. Oke, aku mendengar tentang chat. Mungkin boleh Oke, child free. Terkait child free. Yang kedua adalah ta'aruf ya, kalau nggak salah ya. Pertama terkait dengan ta'aruf. Oke. Ta'aruf itu kan dianjurkan ya dalam Islam. Lalu bagaimana kalau ta'aruf yang baik itu harus dilalui berapa lama? Itu kan, harus berapa lama? Kayak tadi pertanyaan yang pertama, ijbar itu boleh kita ikutin kalau kita udah melewati prosesi ta'aruf, nggak ujuk-ujuk kamu nikah sama dia besok ya, enggak. Tapi oke, saya terima apa kata ayah untuk berta'aruf dulu nih sama laki-laki ini. Tapi kalau dalam prosesi ta'aruf ternyata saya ngelihat ada yang tidak cocok atau melanggar syariat, saya nggak bisa nerima dia gitu. Itu prosesi ta'aruf kita pasti akan melihat tuh di situ nanti kecocokan untuk melangsungkan hubungan yang lebih jauh. Nah, waktunya idealnya tuh kapan atau berapa lama? Kalau ada orang cuma ta'aruf seminggu 2 minggu kemudian nikah, ya silahkan. Cuman kenal sehari langsung nikah, silahkan. Sebenarnya agama itu tidak mematoki atau memberikan batasan kamu ta'aruf harus sekian bulan, harus sekian minggu, nggak ada. Agama nggak pernah memberikan patokan waktu atau jarak ya. Tapi paling tidak, kalau kita berangkat dari kisah-kisah orang-orang solih terdahulu, kisah Rasul juga, Rasul dengan Khadijah sebelum menikah itu ada ta'arufnya dulu, dilihat dulu. Ya, Rasul diajak oleh utusan Khadijah untuk berdagang ke negeri Syam, dilihat tuh berapa bulan. Baru sampai dikasihkan pendapat bahwa saya ada ketertarikan pengen ta'aruf, baru dipertimbangkan untuk menikah. Nah, kalau menurut saya idealnya ta'aruf itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Beda sama pacaran ya. Kalau pacaran ada orang yang jaraknya itu kayak mau ngeredit motor, ada yang sampai ngeredit rumah 10 tahun, 15 tahun, itu sampai nyicil KPR bareng-bareng juga bisa. Wah, itu nggak maslahat menurut saya. Ya, maka ta'aruf jangan terlalu lama dan jangan terlalu terburu-buru. Oh, saya baru kenal seminggu langsung nikah, tahan dulu. Tahan, kenapa? Untuk mencari tahu bagaimana karakternya, keluarga, dan lain sebagainya. Maka saya nggak setuju kalau ada orang ta'aruf baru kenal seminggu, 2 minggu langsung nikah itu. Rasanya mereka harus ada pertemuan dulu, ngobrol dulu, berbincang, dan itu ada orang ketiga ya, orang tua, kakak, dan lain sebagainya gitu. Paling tidak mungkin menurut saya idealnya itu cepet-cepetnya sebulan sampai 2 bulan ya, atau di batas 4 bulan juga nggak masalah, dengan catatan kita bisa menjaga untuk ke jenjang pernikahan ya. Itu terkait dengan ta'aruf. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan child free. Nah, child free ini adalah paham liberal yang berkembang di dunia barat dan sekarang sudah masuk ke orang-orang timur, diantaranya orang-orang Indonesia. Dan ini sempat booming ya di media sosial di Indonesia karena ada public figure yang meng-up terkait konsep child free ini. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang berpikiran, oke, gue akhirnya nggak mau nikah, oke, gue mau nikah tapi nggak mau punya anak. Ya, gara-gara pengen ikutan public figure-nya dan lain sebagainya. Maka saya ingin sampaikan kalau dalam Islam sebenarnya child free itu nggak dilarang ya. Nggak dilarang sebenarnya. Kenapa ada orang punya pemikiran untuk child free? Satu, faktor mental yang belum siap jadi orang tua. Dia takut kalau punya anak, dia malah nyakitin anak. Kemudian dia malah
KDRT sama anak-anaknya, dia malah membunuh dan lain sebagainya. Jadi secara psikisnya itu dia merasa dia belum sanggup, belum matang tuh jadi orang tua. Maka dia punya prinsip child free. Punya prinsip kayak gitu boleh, tapi jangan ngajak orang. Cukup kita yang tahu bagaimana kemampuan kita dan pasangan. Yang kedua, faktor genetik. Kita takut ekspektasi kita itu nggak sesuai apa yang terjadi. Pengen punya anak gantengnya kayak suami saya, kayak saya, tapi ternyata pas lahir itu jauh dari ekspektasi. Itu banyak akhirnya yang punya prinsip child free. Kemudian lagi adalah karena faktor finansial, ekonomi. Merasa nggak sanggup kalau punya anak, biaya dari mana, belum bayaran anak sekolah mahal dan lain sebagainya. Oke, kita punya prinsip, sepakat, kita child free. Ya. Tapi sekali lagi teman-teman, child free itu nggak dilarang, tetapi punya anak lebih utama. Karena Rasul pun punya anak, Rasul menganjurkan untuk memperbanyak keturunan umat Rasul. Punya anak itu banyak manfaatnya. Satu, yang mendoakan kita kalau udah nanti masuk ke kuburan, ya. Yang kedua, kalau anak kita solih, itu menjadi kebaikan buat orang tuanya. Yang ketiga, menjadi investasi akhirat, apalagi kalau anak kita jadi penghafal Quran. Dan kelak anak itu bisa jadi penolong orang tuanya kalau kita punya salah. Ya, anak kita solih, baik, dia akan narik kita masuk ke surga, itu anak. Jadi kalau nggak punya anak, silahkan, tapi kita nggak punya investasi akhirat dan kawan yang nanti akan memberikan kebaikan kita di akhirat. Ya, mungkin kalau orang punya prinsip child free gara-gara dia nggak bisa punya keturunan misalkan ya, dan dia berprinsip ya udah ya, kita saling nerima, oke, kita sepakat nggak punya anak, boleh, tapi jangan mengajak orang lain, ya, atau merubah mindset orang lain, kamu harus ikut sama saya punya prinsip child free, kamu juga demikian, gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, baik, pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan apa ya Mbak Deska ya? Satu lagi. Iya, Kak Ariba ya? Apa masih di Kanurul? Apakah sudah Islami sesuai syariat ya. Bagaimana pacaran Islami? Ketemunya di masjid, sholat berjamaah, ketemunya di majelis taklim, pengajian ya. Kemudian kalau ketemu saling nunduk, oke. Secara realnya di lapangan nggak sentuhan, nggak tatap-tatapan, nggak pegangan, nggak ciuman dan lain sebagainya, tapi di media sosial atau di handphone. Ini juga menjadi ladang zina. Dari WA, ya, dari video call, teleponan, dari Zoom dan lain sebagainya. Nah, itu juga tetap namanya pacaran. Jadi bedanya, perbedaan mendasar pacaran sama ta'aruf apa itu dari prosesnya. Kalau ta'aruf tuh bener-bener dia komunikasi aja, teleponan aja nggak mau berduaan gitu, video call nggak mau berduaan. Ada orang ketiga, misalnya dia sama ibunya, kemudian video call dan lain sebagainya, ya. Maka seperti itu. Walaupun nggak pegangan, tapi kalau konsepnya tetap WA-an saling sayang-sayangan ya, teleponan juga saling sayang-sayangan, itu nggak secara physical touch ya, nggak secara sentuhan mungkin, tapi secara omongan saja itu tetap pacaran. Itu ya, seperti itu. Mungkin bahasanya berprinsip ya. Saya nggak pacaran saja, tapi saling punya prinsip misalkan gitu. Maka paling tepatnya lagi ta'aruf. Kalau ta'aruf itu adalah proses yang diketahui oleh keluarga. Kalau pacaran kan backstreet, sembunyi-sembunyi, kadang-kadang nggak berani ngenarin ke orang tua, ya. Kenapa? Belum siap, karena niatnya buat main-main gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Kak Nurul dan tadi kakak yang pertama sudah puas ya dengan jawaban yang telah diberikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada mengenai kasus temannya nih, Ustazah. Oke. Apa dilanjutkan ataukah bercerai ya? Oke. Bagaimana Kak?
putusan yang harus dilakukan. Iya, Ketika baik. seorang suami yang menginginkan istri kedua, tapi istri pertama tidak menerima sepenuh hati, dan suami melakukan kekerasan juga nih di dalam rumah tangganya, dan Iya. juga komunikasi dengan perempuan lain di depan istrinya. Baik. Lalu apakah solusi yang harus dilakukan oleh istri saat itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan poligami ya. Agak sensitif nih kalau kedengaran ke telinga para perempuan ya. Padahal poligami memang hukum asalnya diperbolehkan, tapi bukan wajib ya, itu sunnah ya. Dan poligami itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, tidak. Artinya apa? Poligami itu emergency exit, solusi terakhir ya. Dan kita nggak bisa menafikan atau oh nggak boleh nih poligami, nggak, karena agama juga membolehkan, ayat Al-Quran itu membolehkan. Tetapi poligami itu juga ada catatannya, prosesnya. Misal ya, poligami itu boleh dilakukan andai kata istrinya tidak punya keturunan. Poligami boleh dilakukan andai kata sang istri punya penyakit yang itu tidak memberikan kemaslahatan dalam rumah tangga, maka suaminya menikah lagi boleh ya. Atau mungkin nggak ada hal-hal tersebut, biasa-biasa aja, tapi istrinya ridho untuk suaminya menikah lagi, silahkan. Tapi 1001 ya, jarang sekali perempuan yang demikian gitu. Karena poligami diperbolehkan oleh agama, dan kita nggak boleh mengatakan oh nggak bisa poligami, nggak bisa poligami. Mungkin poligami iya diperbolehkan, tapi untuk menjalankannya tidak semua dari kita yang siap. Kalau suaminya mau berpoligami tapi dia bertanggung jawab, berjanji, dan dia menjamin bahwa dia akan bersikap adil dalam kosam pembagiannya ya, yang tadi saya sampaikan di awal, tidak masalah untuk menerima. Tapi kalaupun mau menolak juga nggak masalah, nggak berdosa gitu ya. Andai kata suaminya sudah mau berpoligami, kemudian lagi dia KDRT dan lain sebagainya, nah ini dia ingin menikah dengan orang lain tapi dia merusak hubungan sebelumnya, ini yang tidak diperbolehkan. Maka kita mau berlepas diri dari hubungan tersebut, hubungan toksik yang tadi ya, hubungan toksik tadi itu boleh gitu. Tapi kalau kita tetap mau bertahan itu juga boleh, tergantung kesanggupan diri kita. Kita mau bertahan, kita yang tahu. Kita yang mau mengakhirkan, kita juga yang tahu. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi syikok, pertikaian, perpecah belahan dalam rumah tangga, baik permasalahan KDRT, poligami ataupun yang lainnya, cari orang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Orang tua, guru, penengah, mediasi, yang kemudian bisa mencarikan solusi. Oh, begini ternyata solusinya. Tapi kalau sudah dicarikan hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, orang ketiga untuk menyelesaikan masalah, nggak juga ketemu, malah makin ambiar, makin rusak masalahnya. Oke, kita mau mengakhirkan itu juga boleh, karena yang tahu bagaimana menjalani itu kita, kuat atau tidaknya, bahagia atau tidak, kita punya pilihan ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga yang sudah dijawab oleh Ustazah Syifa Nur Fadila. Semoga puas ya dengan jawabannya dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita